Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mina BKI 5D. Kembali lagi bersama saya Salma Nabila Mutmainah dengan NIM 12240 10136. Gimana nih kabarnya Sobat Mina? Semoga tetap sehat selalu ya. Dalam tugas video kali ini, Salma akan menjelaskan tentang pengertian dari toleransi antar umat beragama. Apa aja sih isinya? Simak video yang satu ini. Toleransi adalah sebuah sikap di mana saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki 6 agama yang diakui, sehingga menciptakan kebutuhan untuk toleransi antar umat beragama. Di pembahasan selanjutnya akan menjelaskan tentang sikap toleransi, di mana menunjukkan sikap kasih sayang, tenggang rasa, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada persatuan. Persatuan adalah mendorong masyarakat untuk bersatu meski berbeda agama dengan mengingat bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Mina. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Hal ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Namun, keragaman ini juga menuntut semua lapisan untuk mampu hidup berdampingan dengan damai dan penuh pengertian. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman agama yang kaya, memiliki sejarah panjang dalam hidup berdampingan secara damai. Toleransi antar umat beragama menjadi pondasi penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, dalam era globalisasi, tantangan terhadap toleransi semakin kompleks. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan nilai-nilai toleransi menjadi semakin krusial. Toleransi bukanlah sekadar kata-kata yang terucap dari bibir, tetapi juga menjadi prinsip yang terwujud dalam tindakan nyata. Dengan toleransi, masyarakat dapat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus melihat dari sudut pandang agama. Toleransi bukan sekadar sikap pasif atau pembiaraan. Toleransi adalah tindakan aktif, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, serta berkomitmen untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Toleransi juga berarti menerima hak setiap individu untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Ada 3 jenis toleransi yang perlu kita pahami semua. Yang pertama adalah toleransi struktural, terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme sosial yang menjamin kebebasan beragama. Contohnya, Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama, adanya rumah ibadah bagi semua agama, dan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas. 2. Toleransi fungsional, terlihat dalam interaksi sehari-hari antar umat beragama. Contohnya, kerjasama dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Yang terakhir ialah toleransi kultural, menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya yang terkait dengan agama. Contohnya, menghormati tradisi dan adat istiadat agama lain, tidak mengganggu acara besar agama-agama lain. Mari bersama-sama mengubah paradigma kita tentang perbedaan. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperangi, tetapi harus dijadikan sebagai sumber kekayaan yang dapat memperkaya makna kehidupan yang selaras. Toleransi juga merupakan cermin dari kedewasaan beragama. Sebagai umat beragama, bersama-sama harus mampu menunjukkan contoh yang baik dalam menjalin hubungan dengan umat lainnya. Dengan sikap toleransi, masyarakat Indonesia dapat membangun jembatan kebaikan yang menghubungkan berbagai umat beragama tanpa terpengaruh oleh perbedaan dan keyakinan. Marilah tanamkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kebersamaan ini semua dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis tanpa terpengaruh oleh perbedaan agama. Mari renungkan pesan bijak dari Nelson Mandela. Tidak ada yang lahir membenci seseorang karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang-orang membenci karena mereka diajarkan untuk melakukan hal itu. Dan jika manusia bisa diajarkan untuk membenci, manusia juga bisa diajarkan untuk mencintai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Syahrul Bimantara. Di video kali ini saya akan menyebutkan beberapa dalil-dalil toleransi beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menerima agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Maka barang siapa yang kafir kepada Togut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepadanya, dan Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum mereka,
Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kekurangan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai batas-batas toleransi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Aulia Rahmani dari kelompok 5 mata kuliah penyuluhan agama. Teman-teman yang dirahmati Allah, toleransi dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Namun, ada batasan-batasan yang harus dijaga dan ditaati oleh kita selaku umat muslim. Dalam Islam, batasan-batasan ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu batasan toleransi di bidang ibadah, khususnya akidah. Kemudian batas toleransi di bidang muamalah. Yang pertama ada batas toleransi di bidang akidah. Rasulullah SAW pernah diajak bertukar ibadah oleh kaum Quraisy. Mereka menawarkan diri untuk bertukar ibadah secara bergiliran. Artinya, hari ini mereka mengikuti ibadah umat muslim, dan esok hari umat muslim harus mengikuti ibadah kaum kafir. Namun, tawaran tersebut ditolak dengan turunnya surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada toleransi dalam hal akidah. Contohnya, saat mengikuti doa bersama antar umat beragama, maka umat Islam harus membaca doa sendiri dan tidak boleh ikut mengamini doa agama lain di luar Islam. Yang kedua yaitu batas toleransi di bidang muamalah. Batas toleransi di bidang muamalah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada di bidang interaksi sosial, dan yang kedua di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu di bidang interaksi sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Merujuk pada ayat tersebut, maka seorang muslim boleh berinteraksi dengan umat agama lain, asalkan interaksi tersebut tidak mengancam jiwa, harga diri, harta, maupun wilayah orang muslim. Kemudian yang kedua, batas toleransi di bidang ekonomi. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah mengajarkan kita untuk berbuat adil. Karenanya, dalam Al-Quran, Allah melarang adanya monopoli ekonomi yang membuat kekayaan hanya dinikmati oleh sejumlah orang. Selain itu, Islam juga tidak memberi toleransi pada aktivitas ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak. Kemudian, di bidang ekonomi ini, tidak ada larangan bagi kita selaku umat muslim untuk berniaga ataupun berdagang, berjual beli dengan orang-orang yang non-muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi toleransi antar umat beragama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam kehidupan yang majemuk seperti di Indonesia, toleransi antar umat beragama menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan. Beragam agama, budaya, dan tradisi yang ada di negeri ini adalah kekayaan yang seharusnya kita syukuri. Namun, perbedaan ini juga dapat menjadi potensi konflik jika tidak diimbangi dengan sikap toleransi. Toleransi bukan berarti menyerahkan keyakinan kita, tetapi menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam sejarah, Rasulullah telah memberikan teladan toleransi yang luar biasa. Ketika beliau hidup di Madinah, umat Islam, Yahudi, dan Nasrani dapat hidup berdampingan dengan damai. Beliau menciptakan piagam Madinah yang menjadi dasar persatuan di tengah perbedaan. Ini menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya konsep, tetapi sebuah tindakan nyata. Sebagai bangsa yang beragam, mari kita hindari sikap intoleran yang dapat memecah belah. Kita harus saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Dengan toleransi, kita tidak hanya menjaga kedamaian, tetapi juga memperkokoh persatuan. Teman-teman semua, mari kita jadikan toleransi sebagai jembatan menuju kerukunan. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang menghormati perbedaan demi menciptakan masyarakat yang damai dan Gimana nih dari teman-teman setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang tadi telah dijelaskan seperti pengertian, terus jenis-jenis toleransi, terus ada juga dalil, terus batasan toleransi antar umat beragama. Tentunya setiap sesuatu juga ada batasannya kan. Nah, terus juga ada juga urgensi toleransinya gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa menangkap suatu kesimpulan bahwa tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap dan juga saling menghormati atau juga menghargai perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan juga praktik keagamaan. Nah, di dalam masyarakat tentunya banyak yang beragam sekali budaya atau beragam dalam beragama. Nah, sikap ini tidak hanya untuk memperkuat atau mempersatukan sebuah kerukunan, tapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Nah, tetapi menerima keberagaman semua agama dari kehidupan bersama tanpa saling memaksakan kepercayaan dengan menjaga toleransi masyarakat dapat hidup damai, menghindari konflik, dan membangun sebuah lingkungan yang harmonis, damai, tentram, serta saling mendukung. Tentu nanti kita juga udah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman kita, dan semoga dengan adanya penjelasan ini kalian bisa lebih memahami apa itu toleransi dalam umat beragama. Sekian, bye.